Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga dalam keadaan selafiat teman-teman semua ada di sini di platform Instagram kita yaitu RSHP IPB bersama dokter senior di sana ada dokter Nana. Udah berapa tahun dok di RSHP dok? Waduh, dari tahun berapa ya? 2003 itu, hitung aja tuh. 2003. Dokternya sudah banyak didiknya dokter ya dok ya termasuk saya dok. Terima kasih ilmunya dok selama ini sejauh ini juga karena dengan bantuan dokter Nana. Insya Allah berkah ya. Ya, amin. Ya dok, ini mau langsung saja atau dokter mau ada speech dulu mungkin sepatah dua patah kata dok Oh, terkait apa nih? hari Oke. ini nih dok. Oh iya. Apa ya, hari ini tuh seperti biasa ya, kalau di rumah sakit kan kita masih partial lockdown gitu ya, Dok Reza ya. Iya, Nah, itu kan sedikit ya kami menyadari sih kalau itu sedikit membuat kesulitan buat apa pemilik kalau mau berobat ke RSA gitu. Ya, tapi kami mohon pengertian juga sih, pengertian bahwa karena kita ada di dalam lingkungan kampus, jadi kita harus ikut apa aturan dari rektor gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau datang ke RSA itu kita by appointment kalau kita, jadi ada nomor WA-nya, kemudian kalau memang ingin dengan dokter tertentu nanti di arrange, diatur gitu ya ya, untuk ketemu dokter tersebut. Kemudian kalau jamnya itu ya dikurangi juga sih, dulu kan masih dari jam 8 pendaftaran sampai jam 3 ya, sampai iya. jam 4 layaknya, dan 24 jam untuk rawat inap. Tapi kalau sejak partial lockdown gini agak dikurangi gitu. Tadinya malah sempat libur dulu kan beberapa bulan ya, pas Oh, sempat awal-awal. plus ya RSAP dok ya. Iya, sempat. Ya, karena kampus harus libur ya, kita mau nggak mau ikut libur. Tapi akhirnya dari beberapa masukan, akhirnya kita buka juga, memaksakan diri. Bukan memaksakan diri sih, demi demi teman-teman. Demi ya dok ya. Karena juga kesehatan juga kan sangat urgensi sekali ya dok ya sekarang untuk kesehatan manusia maupun kesehatan hewan juga kan dok, apalagi terkait pandemi ini semuanya baru berasa dok jadi satu baik di kesehatan hewan ataupun kesehatan manusia. Iya, betul sekali. Jadi selalu pesannya itu jaga kesehatan, ya kan dok? Terus Benar. jaga perasaan. Wah, coba perasaan. Menjaga perasaan. Iya, jaga perasaan, terutama perasaan siapa gitu ya. Wah, Aduh, salah. Ini kok malah kemana-mana. saya Ya, buat tagline dulu ya dok ya, biar dipin, biar yang followers yang masuk bisa langsung bertanya benar tentang iya. steril, steril, steril pada hewan kesayangan. Baik. Oke dokter, topik kita sore hari ini itu adalah tentang sterilisasi kucing ya dok ya, baik di kucing atau anjing yang terutamanya di hewan kesayangan dok. Ya, Dan juga banyak sudah beberapa waktu ini, beberapa terakhir ini karena banyak teman yang suka atau mulai memelihara hewan kesayangan terutama anjing dan kucing. Mereka belum pernah melihara sebelumnya tapi karena pandemi ini dok mau nggak mau cari hiburan ini di rumah masing-masing. Iya, jadi secara tidak langsung mereka membeli hewan-hewan kesayangan tersebut di luar ataupun di breeder juga ada. Dan hal yang di sini yang menjadi catatan tuh kebanyakan mereka hanya bisa melihara tapi tanpa bisa merawatnya gitu. iya. Dan juga sampai ada yang beranak pinak juga tanpa terkendali hingga akhirnya mengakibatkan juga di beberapa famili mereka. Nah, mungkin secara general dulu dok bisa dijelaskan untuk steril ini bagaimana sih dok di dunia medis kesehatan hewan ini? Iya. Ini bicaranya nih santai ya dok ya, Santai dok, santai dok. santai.
Jadi kalau secara medis sterilisasi itu kan artinya dibuat supaya dia tidak bisa untuk bereproduksi gitu ya. Reproduksi itu bahasa publiknya itu tidak bisa punya keturunan, tapi dengan cara medis gitu ya. Jadi tidak semena-mena juga. Jadi kalau untuk yang jantan sterilnya disebutnya kastrasi. Itu berarti kita menghambat supaya spermanya tidak diproduksi gitu. Nah, kemudian kalau yang betina itu berarti sterilnya itu kita menghambat supaya dia tidak hamil gitu ya, atau tidak bunting kalau bahasa hewan untuk hewan gitu ya. Nah, jadi Iya, iya. ada dua nih dok, jadi ada yang untuk jantan, ada yang untuk betina gitu. Gitu dok. Iya, baik dok. Itu antara kedua definisi ini, baik yang jantan dan betina itu punya perannya masing-masing ya dok ya, terutama untuk mengendalikan produksi atau mengendalikan dari tumbuhnya populasi yang tidak terkendali. Nah, uh, untuk dari hewan sendiri dok, di rumah sakit sendiri nih atau pengalaman dokter Nana, paling banyak tuh hewan histeris apa dok kemungkinan dok, yang sering ditemui? Kalau untuk kasus di rumah sakit sih lebih banyak steril, datang steril itu lebih banyak kucing ya, karena kan lingkungan Bogor juga mas orang-orangnya gitu ya, orang-orangnya Iya. juga lebih senang memelihara kucing ya. Tapi bukan berarti nggak ada juga yang pelihara anjing, ada. Dan kita juga dapat sih untuk steril anjing gitu. Jadi dua-duanya ada, cuman yang lebih banyak itu kucing. Kucing ya dok Kebetulan ya. Bogor ya. Tapi kalau di Jakarta mungkin lebih banyak juga anjing. Jadi itu tergantung dari daerahnya juga sih. Lokasi ya dok ya. Iya Ya, benar. Saya pribadi juga pernah dok waktu sempat di klinik juga kan, Sabtu Minggu libur gitu dok. Ya setiap hari Minggunya atau Sabtu Minggu kebanyakan kalau di daerah Jakarta banyaknya anjing dok. iya. Jadi Banyak. tergantung hobinya tempat tersebut gitu ya. Kalau Benar, Bogor kan benar dok. Bogor lebih banyak kucing ya, datangnya mensteril kucing Dari gitu. kucing. Iya benar dok. Terus dok, untuk terkait ini kita sudah tahu terkait steril secara umum, kemudian bedanya steril di hewan kesayangan yang jantan atau betina. Kalau yang jantan itu diangkat testisnya, kalau yang betina diangkat ovariumnya, atau kita selalu melakukan tindakan ovariosterektomi. Iya. Nah, untuk waktunya sendiri dok, waktu steril yang tepat itu bagi anjing dan kucing itu di umur berapa sih dok? Nah, jadi memang itu perlu teman-teman ketahui ya, Dok Reza. Jadi kalau untuk steril itu sebaiknya pada saat mereka belum mencapai usia dewasa kelamin, ya kan? Kalau kucing, kucing juga itu termasuk yang bermacam-macam waktu dewasa kelaminnya. Anjing juga sama. Kalau pemilik hewan atau apa namanya itu penyayang hewannya itu memberikan makan yang baik kualitasnya, itu nanti si kucing dan anjingnya itu cepat dewasanya gitu. Jadi umur 7 sampai 10 bulan itu mereka udah mulai dewasa kelamin. Istilahnya dewasa kelamin itu udah minta di udah pengen mencari Udah pasangan lagi ya. udah mencari pasangan dok, udah mulai gatal. Iya, Itu udah keluar mulai pakai. itu kalau kalau kata orang Sunda mah mulai beger gitu ya. Iya, mulai hujan. Tapi ada juga yang udah 10 bulan masih belum pernah birahi gitu ya, tapi bisa mencapai 11 sampai 12 bulan gitu. Jadi tergantung dari lingkungan, kemudian pakan itu menyebabkan cepat dan terlambatnya mereka dewasa kelamin. Nah, itu sebaiknya kalau steril sebelum mencapai itu, Dok. Jadi apa namanya? Sebelum dewasa lah ya disebutnya. Iya, sebelum Nah, dewasa uh, gejala-gejala dok ya. betul. Tapi belum belum tentu juga kalau misalnya datang ke rumah sakit atau ke klinik untuk minta disteril umur 2 bulan juga belum bisa, Dok Reza. Jadi sebaiknya kalau untuk kalau jantan bisa tuh jantan kan untuk steril Iya, jantan
3 bulan sudah bisa, asal sudah keluar biji testisnya itu ya, itu udah bisa steril. Tapi kalau betina biasanya paling muda itu 5 bulan gitu. 5 bulan itu baik di anjing maupun di kucing ya dok ya, 5 bulan. Dua-duanya. Iya, yang perlu di garis bawahi juga dok, sebenarnya terkait nutrisi yang diberikan itu juga mempengaruhi dewasa kelamin dari hewan-hewan kesayangan kita ya dok. Betul, betul. Ya lingkungan, nutrisi, cara pemeliharaan, dia happy atau banyak nggak happy-nya gitu ya. Iya, Itu banyak stresnya. perkembangan hormonal gitu ya. Iya benar. Dan juga kita sering menemukan ya dok ya, kadang ada yang kurang dari 1 tahun sudah banyak yang bunting hewan-hewan kesayangan kita. Padahal kalau sebagai owner sendiri kan, dok ini padahal masih belum 1 tahun loh, kok sudah hamil aja, kok sudah bunting aja gitu. Nah itu kembali lagi terkait nutrisi yang diberikan sama kondisi lingkungannya ya dok. Betul. Jadi kan tadi itu udah saya singgungkan ya. Jadi umur 10 bulan biasanya udah mulai kawin gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau memang mau kucingnya punya keturunan, sebaiknya jangan 10 bulan itu juga gitu. Jadi harus ditunda dulu. Iya, betul. Jadi kalau mau ditunda ya ditunda 2 kali birahinya gitu. Itu yang paling sehat tuh dok. Jadi kalau misalnya baru beger langsung hamil itu lebih banyak resikonya lah. Iya benar. Resikonya. Ya untuk menghindari itu juga itu salah satu solusinya di steril gitu. Gitu dok.